Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di sesi kedua mata kuliah kuliner dietetik. Pada sesi pertama kemarin, saya sudah menyampaikan tentang industri food service di Indonesia dan juga ilmu kuliner dietetik. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang dasar kuliner dan modifikasi resep. Ilmu kuliner dietetik pada akhirnya harus dipelajari ahli gizi, karena ketika kita memberikan konsultasi gizi pada pasien, pasien tidak hanya kita berikan rekomendasi klinis saja, tetapi pasien akan bertanya, menu apa saja yang bisa saya makan berdasarkan dengan status kesehatan saya. Oleh karena itu, kita perlu mempelajari dan memperkaya referensi seni kuliner dan juga menu yang dapat kita sarankan kepada pasien. Kita juga perlu berinovasi untuk menyediakan menu-menu makanan yang menarik tetapi sesuai dengan syarat diet pasien. Dalam ilmu kuliner dietetik kita juga mengenal pengolahan makanan. Nah, pengolahan makanan bertujuan untuk meningkatkan rasa masakan, meningkatkan penampilan masakan menjadi lebih menarik, memperbaiki tekstur, meningkatkan daya cerna makanan, membuat makanan menjadi aman dikonsumsi karena bakteri yang ada dalam makanan tersebut sudah mati sehingga tidak membahayakan bagi konsumen. Ada dua teknik memasak, yaitu teknik memasak basah dan teknik memasak kering. Teknik memasak basah itu adalah teknik memasak menggunakan bahan dasar cairan untuk mematangkannya. Contohnya dengan menggunakan air, susu, atau kaldu. Contoh dari teknik memasak basah ini adalah boiling atau merebus, poaching, simmering, stewing, braising, blanching, steaming, dan bain-marie atau mengetim. Kemudian yang kedua adalah teknik memasak kering. Teknik memasak kering sama sekali tidak menggunakan air dalam proses pematangan. Jadi biasanya menggunakan minyak ya. Oleh karena itu, panas yang dihasilkan dapat lebih tinggi dibandingkan dengan teknik memasak basah. Karena pada teknik memasak basah, api atau kalor yang digunakan itu harus bisa meningkatkan suhu air tersebut sebelum mematangkan masakan. Contoh dari teknik memasak kering antara lain baking, grilling, salting, roasting, deep frying, dan shallow frying. Kita bahas satu persatu ya. Untuk teknik memasak basah ada boiling atau merebus, memasak bahan makanan dalam cairan hingga mencapai titik didih tertentu menggunakan air, kaldu, atau susu. Kita biasa menggunakan teknik ini untuk membuat masakan seperti berbagai macam sup. Kemudian poaching, memasak bahan makanan dalam cairan dengan api kecil dengan cairan tidak terlalu banyak. Bahan makanan yang biasanya diolah dengan teknik ini adalah telur, ikan, sayur, dan buah. Jadi bahan makanan yang lunak. Contoh masakan yang dimasak dengan teknik ini adalah poached salmon atau poached egg. Kemudian simmering, memasak bahan makanan dengan saus atau bahan cair lain dengan api kecil dan waktu lama. Contohnya ketika kita membuat kaldu, kita memanaskan tulang atau daging dengan air yang banyak, api kecil, dan waktu yang lama. Kemudian stewing, memasak perlahan dengan air tidak terlalu banyak, waktu relatif lebih singkat dari simmering. Misalnya ketika kita membuat opor ayam dan gulai kambing, jadi perbandingan air dan juga bahan padatannya itu hampir seimbang. Teknik memasak basah yang lain adalah blanching, teknik merebus cepat, mencelupkan ke dalam air mendidih, menyiram dengan air dingin. Jadi setelah dicelupkan ke dalam air mendidih, kemudian segera menyiram dengan air dingin untuk mencegah pemanasan yang berlanjut. Teknik blanching ini digunakan untuk menyajikan sayuran yang mentah ya, tidak direbus secara matang gitu. Jadi teknik blanching ini bertujuan untuk membersihkan sayuran saja. Jadi mengelupas kulit yang paling luar. Jadi hanya bersifat membersihkan saja. Kemudian steaming atau mengukus, memasak bahan makanan dengan uap air. Biasanya kita lakukan untuk memasak skutel, pepes, atau bolu.
Jadi steaming ini punya keunggulan tersendiri dibandingkan dengan teknik memasak yang lain, yaitu bisa mempertahankan kandungan gizi lebih baik daripada teknik memasak yang lain. Kemudian mengetim atau bain-marie, memasak bahan makanan dengan menggunakan 2 panci berbeda ukuran. Nah, ini biasanya ibu-ibu sudah sering menggunakan teknik ini untuk memasak nasi tim atau melelehkan mentega atau coklat. Kemudian yang terakhir adalah braising. Braising ini hampir sama dengan stewing, tetapi potongan bahan makanan lebih besar dan beberapa dimarinasi terlebih dahulu. Jadi misalnya daging dibumbui terlebih dahulu, kemudian dimarinasi beberapa saat sebelum dimasak menggunakan teknik ini. Selain teknik memasak basah, kita juga mengenal teknik memasak kering, yaitu baking menggunakan oven, memanfaatkan pemanasan uap air dalam bahan makanan tanpa lemak, permukaan makanan kering dan warna lebih terkendali. Misalnya ketika kita memasak pastry. Kemudian grilling, memasak bahan langsung dengan menggunakan api yang tinggi, misalnya ketika kita memasak sate. Roasting, teknik memasak dalam oven atau pemanggang dengan menggunakan minyak atau lemak. Jadi sedikit berbeda dengan grilling, roasting ini menggunakan minyak dan biasanya menggunakan oven. Salting, memasak bahan makanan dengan minyak atau lemak dalam bentuk potongan kecil menggunakan wajan datar. Jadi ini biasanya digunakan untuk makanan yang bersifat tumis ya, tumis daging, tumis sayur, dan masakan tumis yang lainnya. Jadi menggunakan minyak yang minimal hanya untuk memasak bumbunya biasanya ya. Nah, kemudian yang lainnya adalah deep frying, memasak dengan menggunakan minyak banyak. Bahan makanan akan mengalami perubahan warna, tekstur, dan rasa karena pada seluruh permukaannya dia terkena minyak. Jadi misalnya ketika kita memasak kentang goreng. Dan yang terakhir adalah shallow frying, memasak dengan menggunakan minyak sedang. Jadi minyaknya tidak sebanyak ketika kita memasak dengan teknik deep frying. Jadi kalau shallow frying ini biasanya permukaan yang tercelup minyak itu hanya setengahnya. Jadi kita perlu membalik gitu ya. Kalau satu permukaan sudah matang, misalnya ketika kita memasak tempe goreng. Itu tadi teknik-teknik memasak yang kita kenal ya. Nah, kemudian dalam prinsip modifikasi resep, selain kita perlu mempelajari teknik pengolahan makanan, kita juga harus mengenal beberapa tahapan yang bisa dilakukan untuk modifikasi resep. Nah, modifikasi resep bisa dilakukan dengan 4 hal berikut ini. Yang pertama, modifikasi dari segi bahan makanan. Bisa ditambah, dikurangi, atau diganti. Kemudian modifikasi dari segi teknik memasak dengan memilih teknik memasak yang kita kehendaki untuk meminimalisir lemak atau menurunkan kalori sesuai dengan tujuan diet yang kita tuju. Kemudian modifikasi dari segi merubah jumlah porsi, bisa menggandakan, bisa mengurangi, atau bisa merubah porsi. Dan yang terakhir adalah rebuild flavor. Jadi ketika kita merubah teknik pemasakan, merubah jumlah porsi, merubah bahan makanan, mungkin akan ada perubahan dari segi rasa, sehingga kita harus memperhatikan rasa akhir dari masakan kita, sehingga jika kita butuh untuk menambahkan atau menciptakan rasa baru, kita bisa melakukan dengan rebuild flavor ini, sehingga makanan yang kita sajikan bisa rasanya tetap enak. Nah, yang pertama, modifikasi bahan makanan. Jadi, modifikasi bahan makanan dapat kita tentukan sesuai dengan syarat diet atau status kesehatan dari pasien atau klien yang kita layani. Jadi, kita lihat dulu kesehatan pasiennya seperti apa, syarat diet apa yang perlu kita terapkan, kemudian kita memilih bahan makanan apa yang tepat untuk pasien tersebut. Misalnya akan ada bahan makanan yang dikurangi, atau ada bahan makanan yang diganti atau ditambahkan yang kemudian dapat membantu penyembuhan penyakit klien atau pasien kita.
Nah, pada banyak resep, perubahan bahan makanan itu bisa mempengaruhi rasa, tekstur, atau aroma masakan. Tetapi ketika kita mempelajari bagaimana rebuild flavor, kita harus punya strategi agar rasa yang kita sajikan itu tetap enak. Selain rasa, warna, penampilan, tekstur, dan aroma itu juga perlu dievaluasi. Yang pertama, modifikasi lemak. Modifikasi lemak ini biasanya dibutuhkan untuk diet-diet penyakit degeneratif ya. Jadi misalnya pasien yang overweight atau hiper triglyceridemia gitu ya. Jadi mereka butuh menurunkan asupan lemak gitu. Jadi kita perlu memodifikasi lemak pada menu yang kita sarankan. Nah, lemak ini memberikan penampilan, konsistensi, rasa, tekstur, dan struktur pada makanan. Misalnya dia membuat tekstur yang lembut, aroma yang gurih, dan warna yang mengkilap. Sehingga ketika kita memodifikasi lemak, kita harus memperhatikan aspek-aspek tersebut. Pengurangan lemak dapat kita lakukan dengan menggunakan wajan anti lengket. Jadi ketika kita menggunakan wajan anti lengket, kita bisa meminimalisir minyak yang kita gunakan untuk memasak. Kemudian menghilangkan semua lemak yang terlihat. Misalnya kita memilih daging, kita pilih yang betul-betul lean, yang tidak ada lemaknya. Kemudian menggunakan dry heat cooking methods, buang lemak yang ada di permukaan masakan berkuah. Jadi misalnya kita memasak sop, kemudian di atasnya itu kan biasanya ada lemak-lemak yang berkumpul gitu ya, kita buang sebelum kita sajikan sehingga lemak yang kita sajikan pada masakan bisa lebih minimal. Kemudian hindari deep frying, ganti dengan shallow frying. Itu dapat menurunkan minyak yang terserap dalam makanan. Kemudian mengganti minyak dengan kaldu, jus, atau air panas untuk menumis masakan kita. Nah, selain itu, lemak dan minyak bisa juga kita ganti dengan pilihan lain yang lebih kandungan lemaknya bisa lebih berkurang gitu ya, lebih sedikit daripada semula. Jadi misalnya dalam resep itu ada butter, kita bisa ganti dengan whipped butter, vegetable oil, atau brun pada baking gitu ya. Kemudian cream cheese kita ganti dengan reduced low fat atau non fat cream cheese, mild goat cheese, atau kita juga bisa pakai pureed cottage cheese. Jadi itu yang bisa kita ganti untuk mengganti cream cheese ya. Kemudian cream sauce atau cream soup kita bisa gunakan evaporated skim milk. Jadi kalau skim milk otomatis sudah tidak ada lemak, kandungan lemak dalam susu tersebut, jadi kita bisa meminimalisir lemaknya. Kemudian kita juga bisa menggunakan pure sayur, pure dari bunga kol, kentang, atau tahu sutra. Kemudian telur kita bisa pakai putihnya saja atau menggunakan tahu halus untuk mengentalkan ya. Kemudian ground beef, kita pakai beef yang betul-betul lean, yang tidak ada lemaknya sama sekali, atau kita bisa ganti juga dengan daging kalkun atau daging ayam. Kemudian untuk mayonnaise, kita bisa menggunakan mayonnaise yang sudah dimodifikasi, jadi yang reduced, low or non-fat mayonnaise, atau menggunakan olive oil mayonnaise atau soy mayonnaise. Jadi ada beberapa pilihan lain nih selain mayonnaise yang biasa kita gunakan. Kemudian dairy milk, kita bisa menggunakan reduced, low or non-fat dairy milk, evaporated skim milk, atau soy milk. Jadi kita bisa ganti dengan berbagai macam susu yang lain daripada susu yang biasa kita gunakan. Kemudian kalau di resep ada oil based dressing, kita bisa gunakan pilihan lain yaitu acidic fruit juice, lemon, apple, bisa menggunakan kaldu, bisa menggunakan flavored vinegar. Jadi kalau biasanya menggunakan dressing yang berbasis minyak, kita bisa menggunakan pengganti lain yang berasal dari olahan buah-buahan. Kemudian sour cream itu kita bisa ganti dengan reduced, low or non-fat sour cream, yang ada yang apa gitu ya. Kemudian bisa juga diganti dengan plain dairy or soy yogurt.
Jadi ketika kita memilih produk yang mengandung lemak, itu biasanya ada label terkait dengan kandungan lemak produk tersebut, misalnya low fat, low cholesterol, atau fat free. Jadi ini adalah definisi dari label-label tersebut. Misalnya low fat berarti produk tersebut mengandung kurang dari 3 gram per sajian. Kemudian low saturated fat berarti mengandung kurang dari 1 gram lemak jenuh per sajian. Reduced fat berarti pengurangan 25% kandungan lemak semula. Low cholesterol berarti sama atau kurang dari 20 mg kolesterol dan kurang dari 2 gram lemak jenuh per sajian. Kemudian kolesterol free berarti kandungan kolesterolnya kurang dari atau sama dengan 2 mg dan lemak jenuhnya kurang dari atau sama dengan 2 gram per sajian. Sedangkan fat free kurang dari 0,5 gram per sajian. Nah, kalau kalian juga menemui istilah lean atau extra lean, maka definisinya adalah sebagai berikut. Lean untuk total lemak kurang dari atau sama dengan 10 gram, lemak jenuh kurang dari atau sama dengan 4 gram, dan kolesterol kurang dari atau sama dengan 90 mg per 100 gram bahan. Kemudian untuk extra lean, total lemaknya sama dengan atau kurang dari 5 gram, lemak jenuhnya sama dengan atau kurang dari 2 gram, kolesterolnya sama dengan atau kurang dari 95 mg per 100 gram bahan makanan. Jadi kita perlu teliti ya ketika kita memilih bahan makanan yang mengandung lemak. Selanjutnya, pada modifikasi resep kita juga bisa memodifikasi gula untuk syarat diet tertentu. Nah, gula ini berperan dalam proses karamelisasi, pembentukan rasa, moisture, tekstur, dan juga volume pada makanan. Sehingga sering juga disebut dengan creaming agent, membuat makanan menjadi masa simpannya lebih panjang, memberikan makanan untuk ragi, dan juga memicu kelembutan dari tekstur makanan. Sehingga ketika ada pengurangan gula dalam resep, produk dapat menjadi kering, pucat, dan masa simpannya dapat menurun. Pengurangan gula dapat kita lakukan dengan mengurangi penggunaan sirup, dressing, atau saus yang konsistensinya kental. Selain dikurangi, gula juga bisa digantikan dengan bahan lain. Misalnya ketika pada resep ada pemanis buatan atau gula, kita bisa menggantinya dengan bumbu atau rempah yang rasanya manis, kayu manis, kemudian cengkeh, jahe, atau pala, atau menggunakan ekstrak yang rasanya manis seperti ekstrak almond, vanila, kemudian flavoring yang rasanya manis seperti butter, kacang-kacangan, dan bisa menambahkan juga buah-buahan. Selain itu, pada resep yang ada coklatnya, kita bisa mengurangi porsi coklat dengan menambahkan kopi espresso. Kemudian pada resep yang ada permen, di situ kita bisa ganti dengan buah kering. Nah, apabila ada buah kaleng dalam sirup tinggi gula, kita bisa ganti dengan buah segar, buah beku, atau buah kaleng yang tanpa sirup. Kemudian untuk yogurt dengan perasa buah, kita bisa pilih yogurt dengan rasa yang hambar ya, plain yogurt, atau low or non-fat yogurt dengan buah beku, atau kita ganti dengan buah segar. Minuman manis dengan ekstrak buah, kita bisa ganti dengan 100% jus buah, sehingga kandungan gulanya bisa menurun. Kemudian untuk selai atau jelly, kita bisa ganti dengan jus buah atau puree. Kemudian yang terakhir, sirup gula, kita bisa pilih sirup gula yang gulanya sudah dikurangi, atau menggunakan sirup maple atau puree buah. Jadi berbagai macam pilihan bisa kita pilih sebagai alternatif dari pengganti bahan makanan yang mengandung gula yang cukup tinggi. Selain modifikasi gula, kita juga bisa memodifikasi garam. Biasanya nih untuk syarat diet terkait hipertensi. Nah, garam menjadi bagian rasa utama dari 5 dasar.
menurunkan cita rasa pahit, meningkatkan masa simpan. Selain itu, pada produk bakery, garam berperan menurunkan fermentasi yeast, menguatkan pembentukan gluten. Nah, garam bisa diganti dengan beberapa bahan lain. Misalnya, pada bumbu yang dicampur itu kita bisa menggunakan bumbu serupa tapi yang sodium atau garamnya sudah dikurangi. Kemudian pada kecap itu kita bisa pilih kecap yang rendah sodium. Kemudian untuk menggantikan garam meja kita bisa menggunakan campuran rempah atau bumbu lain atau menggunakan garam laut atau garam kosher. Tapi ketika kita menggunakan garam laut atau garam kosher, kita perlu concern bahwa kandungan yodium pada 2 garam tersebut lebih rendah daripada garam yodium yang ada di pasaran. Kemudian produk dari tomat, kita bisa pilih produk yang sudah dikurangi sodiumnya atau menggunakan tomat yang masih segar atau fresh. Selain itu, kita bisa juga mengganti beberapa bahan makanan yang di dalamnya mengandung sodium yang cukup tinggi. Misalnya pada salad dressing yang botol atau kemasan, kita bisa ganti dengan minyak, vinegar, atau bumbu dan rempah lainnya. Kemudian untuk makanan kaleng, misalnya sup kaleng atau saus atau kaldu yang kaleng, itu kita pilih yang variasi sodiumnya sudah dikurangi. Begitu juga dengan sayuran kaleng, kita bisa cari yang sodiumnya sudah dikurangi, atau ketika kita dapat sayuran kaleng nih, kita bisa mencucinya terlebih dahulu, kemudian dikeringkan sebelum diolah menjadi makanan yang lainnya. Jadi kita bisa mengurangi sodium dari situ. Nah, kemudian untuk bumbu-bumbu nih, misalnya saus-saus itu kan biasanya sodiumnya tinggi ya. Kita pilih juga yang sodiumnya sudah dikurangi. Kemudian untuk makanan-makanan instan, kita sering menemui kandungan sodiumnya itu juga tinggi. Jadi kita kurangi sekali untuk makanan yang instan. Kita usahakan menggunakan bahan-bahan yang masih fresh atau segar. Nah, kemudian untuk daging, kita juga sering menemui ya daging yang sudah diproses menjadi sosis, nugget, dan lain sebagainya. Sebaiknya itu kita hindari untuk mengurangi kandungan sodium dalam masakan. Jadi lebih baik menggunakan daging yang masih fresh atau belum diproses. Nah, selain dari modifikasi garam, gula, dan juga lemak, kita juga bisa memodifikasi teknik pengolahan. Nah, umumnya teknik pengolahan yang masih sangat digemari di masyarakat itu ada merebus, braising, grilling, creaming, deep atau shallow frying, dan juga stewing. Tapi sebetulnya sudah banyak inovasi juga yang memodifikasi teknik pengolahan tersebut sehingga bisa lebih sehat. Nah, jika dibandingkan, deep atau shallow frying itu lebih baik dihindari, lebih baik diganti dengan menggunakan teknik sauteing yang menggunakan lemak minimal. Nah, kemudian untuk teknik braising, roasting itu lebih sehat karena lemak dapat menetes dan terbuang. Jadi kalau braising kan dia diberikan cairan yang banyak gitu ya, direndam gitu. Jadi lemaknya itu tidak bisa terbuang. Tapi kalau roasting menggunakan oven, dia lemaknya dapat menetes dan bisa kita buang lebih mudah. Nah, kemudian yang selanjutnya, mengoleskan lemak asli pada meat, poultry, and fish itu sebaiknya dihindari. Lebih baik kita menggunakan kaldu atau jus ya, atau cairan dari buah. Nah, kemudian selanjutnya menggunakan non-stick pans dan atau non-stick cooking spray. Jadi kalau kita pakai panci yang anti lengket, itu bisa meminimalkan penggunaan minyak. Bisa juga kita menggunakan minyak yang spray, jadi bisa meminimalisir penggunaan minyak juga. Kunci dari modifikasi teknik pengolahan ini sebetulnya untuk menangkap flavor dan menjaga kandungan gizi tanpa lemak, gula, sodium, dan kalori yang berlebih.
Ini adalah ilustrasinya. Jadi daripada menggunakan deep frying atau shallow frying, sebaiknya menggunakan salting. Atau misalnya braising, lebih baik diganti dengan roasting atau steaming. Steaming sendiri juga punya keunggulan tersendiri karena dia itu bisa mempertahankan kandungan gizi dari makanan yang kita masak lebih baik daripada teknik yang lain. Selain memodifikasi, kita juga perlu memperhatikan keseimbangan rasa. Sehingga ketika kita mengganti teknik pengolahan atau bahan makanan, tentu mungkin ada rasa yang kemudian berkurang atau terlalu dominan. Nah, sehingga kita perlu mengevaluasi rasa dan merebuild flavor apabila diperlukan. Nah, seperti yang kita tahu ya, ada 5 rasa dasar: manis, asin, asam, pahit, dan umami. Rasa manis dapat ditemukan pada buah dan sayur, tetapi juga bahan makanan tinggi protein seperti laktosa dan glikogen yang dapat kita temui di susu atau berbagai macam daging. Kemudian rasa asin secara natural ditemukan pada buah dan sayur seperti tomat, sayur hijau, bahan makanan tinggi protein seperti susu. Rasa asin pada bahan makanan juga ada yang bersifat buatan seperti garam. Rasa asam ditemukan pada buah dan sayur seperti buah-buahan sitrus, maksudnya jeruk gitu ya, apel hijau, atau dairy product seperti yogurt. Sementara itu, rasa pahit menonjol pada sayuran cruciferous seperti brokoli dan bunga kol. Bisa juga ditemui di kopi dan wine. Yang terakhir, rasa umami terdapat pada keju, kedelai fermentasi, savory sticks, seafood, mushroom, dan juga berbagai produk tomat. Selain yang tadi saya sebutkan, bahan makanan yang ada di layar ini juga bisa merepresentasikan berbagai rasa utama. Jadi ketika kita mau menambahkan cita rasa manis, kita bisa menambahkan pisang atau wortel, jagung, gula, dan lain sebagainya. Ketika kita butuh menambahkan rasa asin, kita bisa tambahkan keju, anchovy, garam, atau kecap, tomat, keju, kemudian juga bisa ditambahkan rumput laut. Kemudian untuk rasa asam bisa didapatkan dari berbagai buah-buahan sitrus, kemudian asam, cuka, yogurt atau wine. Rasa pahit bisa kita dapatkan dari berbagai macam sayuran yang ada umbinya ya. Kemudian selain itu bisa didapatkan dari kopi, coklat yang dark, kemudian sayuran hijau, extra virgin olive oil, atau bisa kita dapatkan dari wine. Nah, yang terakhir nih, rasa utama umami bisa kita dapatkan dari bahan makanan sebagai berikut. Ada keju, ada berbagai fermentasi kedelai, ada tomat, jamur, dan lain sebagainya. Jadi ini menjadi vocabulary kita ketika kita mau merebuild flavor. Tapi karena ini referensi dari luar negeri, jadi sebetulnya banyak bahan makanan yang mungkin tidak mudah kita temui di sekitar kita, dan mungkin di sekitar kita banyak lagi bahan makanan yang lebih bisa terjangkau untuk menghadirkan rasa utama ini. Nah, selain dari bahan makanan tunggal, juga kita dapat merebuild flavor dengan bahan makanan yang sudah dimix, dicampur gitu ya. Nah, pada contohnya ada coulis. Coulis ini adalah saus kental yang terbuat dari sayuran atau buah yang dihaluskan dan disaring. Coulis sayur biasanya disajikan hangat dengan daging atau sayuran, atau dapat digunakan sebagai bahan dasar sup dan saus lainnya. Coulis buah bisa digunakan dingin atau hangat dalam makanan penutup, tapi juga bisa disajikan dengan daging atau sayuran. Rasa dan warna coulis tergantung bahan utama. Yang saya cantumkan di sini adalah coulis dari raspberry, sehingga warnanya itu dominan merah marun ya, merah agak gelap gitu. Nah, kemudian kita juga bisa menambahkan ekstrak. Ekstrak dibuat dengan mengekstraksi aromatik dari buah-buahan, herbs, kacang-kacangan, dan rempah dengan pelarut seperti etanol atau air. Ekstrak ini bisa rasanya manis atau gurih.
Ekstrak yang manis, contohnya bisa kita dapatkan dari almond, kayu manis, cengkeh, jahe, lemon, pala, jeruk, vanila, dan lain sebagainya. Sedangkan ekstrak gurih umumnya hasil reduksi terkonsentrasi dari daging atau unggas. Biasanya menambahkan rasa yang intens. Misalnya, ketika kita menambahkan kaldu pada masakan, itu termasuk ekstrak yang gurih. Pada contohnya, saya contohkan di sini ada ekstrak dari almond. Selain dua yang tadi, ada juga flavored oil atau minyak yang memiliki rasa yang berbeda dan seringkali beraroma. Jadi, flavored oil ini bisa didapatkan dari minyak ditambahkan dengan kemangi, bawang putih, atau truffle, atau rempah dan bumbu yang lain gitu ya. Minyak beraroma dapat muncul di dalam atau pada hidangan rendah lemak seperti sup, salad, biji-bijian atau sayuran untuk memberi rasa. Selain itu ada juga minyak definisinya ya, lipid yang berbentuk cair pada suhu kamar. Ada minyak yang berasa dan beraroma, ada juga yang tidak, seperti canola atau safflower, sehingga ketika kita tambahkan pada hidangan tidak akan mengganggu aroma dan rasa aslinya. Ada juga yang beraroma dan berasa, misalnya minyak zaitun extra virgin, kacang walnut, minyak wijen, dan lain sebagainya. Sehingga ketika kita menambahkan dalam masakan, kita harus mempertimbangkan apakah merubah aroma asli dan rasa asli dari masakan tersebut. Kemudian ada juga cuka yang bisa kita tambahkan. Cuka adalah cairan asam yang dihasilkan dari fermentasi etanol. Pada dasarnya terbuat dari anggur yang difermentasi. Cuka menambahkan rasa asam pada makanan, terkadang mewarnai dan membantu menyeimbangkan rasa. Biasanya cuka yang semakin tua usianya, semakin asam juga rasanya. Cuka bisa kita dapatkan dari sari apel, champagne, malt, beras, dan juga anggur. Cuka ini bisa rasanya gurih, bisa juga rasanya buah, tergantung dari campuran apa yang kita campurkan pada cuka tersebut. Beberapa tetes saja sudah cukup untuk memberi rasa dan warna pada hidangan. Selain cuka, kita juga bisa menambahkan bumbu dan juga rempah yang lain. Biasanya bumbu dan rempah ini bersifat aromatik ya, itu didapatkan dari biji, kulit, akar atau buah yang beraroma kuat dan bisa digunakan untuk menambahkan rasa dan aroma pada hidangan. Nah, segitu dulu nih materi pada sesi kedua kali ini. Masih ada 2 section, yaitu modifikasi resep sesuai dengan cara diet dan juga contoh modifikasi resep. 2 section tersebut akan saya sampaikan pada online kelas kita hari Rabu mendatang. Setelah menyaksikan video ini, silahkan untuk dapat mengerjakan kuis yang sudah saya siapkan di Elok. Sampai jumpa hari Rabu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.